Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Jaya baru boleh
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini, Minggu 18 setelah Trinitatis, dengan tema Allah menjawab setiap pergumulan yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca secara bergantian, nanti di ayat yang ke-10 kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu orang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka atau bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita 1 minggu yang kita lalui, mungkin banyak dosa yang kita lakukan terhadap sesama kita, terhadap keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Di kesempatan ini, marilah kita datang tunduk ke hadapan Tuhan untuk mengakui dan memohon ampun kepada Tuhan dari segala dosa-dosa kita. Kita mulai berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat,
sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar dan akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerah diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita naikkan pujian syukur kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang senantiasa setia memelihara hidup kita, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan namanya pada sore ini. Itu jugalah yang menolong dan menguatkanmu di dalam mendengarkan dan memperlakukan firman-Nya. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Salam saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada sore ini tertulis dalam Nehemia pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-13. Demikian dituliskan.
Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan,
maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sedemikian panjang pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia adalah seorang Israel yang terbuang ke Babilonia. Tetapi entah bagaimana Tuhan mengatur merendah hidupnya, akhirnya dia mendapat kepercayaan dari Raja Persia, Raja Artasasta I, untuk menjadi juru minum raja. Jabatan juru minum adalah satu jabatan yang sangat penting di dalam kerajaan dari dahulu sampai sekarang. Kenapa? Karena keselamatan hidup matinya seorang raja itu bergantung kepada juru minum raja. Sebab banyak orang yang berusaha untuk membunuh raja melalui makanan dan minumannya. Jadi seorang juru minum raja adalah seorang kepercayaan raja. Kalau ada orang lain yang berusaha meracun dia, yang pertama sekali tewas adalah juru minum raja. Ini adalah suatu jabatan yang tinggi di dalam istana raja, atau mungkin istilah sekarang istana kepresidenan. Saya kurang tahu siapa yang mengatur makanan dan minuman di istana Presiden Jokowi. Mungkin saudara-saudara tahu. Tapi siapapun dia, pastilah dia orang yang sangat-sangat dipercaya Jokowi. Karena ada banyak pihak yang menginginkan kematian Jokowi. Kita tahu itu dari media. Bahkan nama Jokowi itu mereka ubah menjadi Jokodok. Mereka selalu mencari celah untuk menjatuhkan dia. Bahkan belakangan ini yang paling viral adalah masalah ijazahnya. Dan ini bukan masalah baru. Di awal popularitas Jokowi, masalah ini sudah diangkat. Dan orang pelakunya sudah masuk penjara. Tetapi dia dendam. Dia berusaha bagaimana supaya Jokowi ini jatuh. Supaya dihukum. Kalau bisa supaya mati di penjara. Saudara-saudara, sifat seperti ini dari zaman ke zaman terus saja ada. Mencari orang yang dapat dipercaya, inilah yang paling sulit di dalam hidup kita. Ketika saudara bergaul atau mencari pacar atau mencari calon istri atau calon suami, kalau untuk pacaran mungkin gampang. Untuk mendapatkan pacar mungkin gampang. Tapi untuk mendapatkan seorang istri atau seorang suami yang dapat dipercaya di zaman sekarang ini sulit. Karena kalau seorang istri kita tidak bisa dipercaya, seorang suami kita tidak bisa dipercaya, inilah yang membuat rumah tangga berantakan, porak-poranda, terlibat perselingkuhan, terlibat perceraian, terlibat judi online, macam-macam. Tetapi meskipun demikian tingginya jabatan yang dimiliki Nehemia, dia tidak sur sendiri. Dia tidak menikmati kemewahan itu, kepercayaan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi dia memperhatikan bagaimana kehidupan bangsanya yang baru pulang dari Babilonia. Seperti kita tahu, 70 tahun lamanya orang Israel di pembuangan Babel, sampai akhirnya kerajaan Persia mengalahkan kerajaan Babilonia
Persia yaitu Iran mengalahkan Babilonia yaitu Irak. Setelah itulah orang Israel boleh kembali ke Yehuda atau ke Jerusalem. Sesampainya bangsanya di sana, Nehemia memperhatikan bagaimana kira-kira kehidupan bangsanya di sana. Kalau dia sudah pasti nyaman secara duniawi, tetapi bagaimana dengan bangsaku, keluargaku di sana? Ternyata harapannya kejadian. Datang seorang utusan dari Yehuda melapor kepada Nehemia bahwa kehidupan bangsa itu sangat-sangat susah, sangat menderita. Tanah mereka yang dahulu 70 tahun ditinggalkan itu sudah dikuasai oleh mereka yang tidak ikut ke pembuangan. Bagaimana mungkin bisa lagi mengambil alih? Bagaimana mungkin bisa mengusahakan tanah yang sudah dikuasai orang itu? Jangankan 70 tahun. Kalau saudara punya kapling di Medan ini, tanah kosong di Medan ini, jangankan 70 tahun. Jangan-jangan 3-5 tahun saja saudara tidak pernah kunjungi, itu sudah beralih fungsi. Nanti mula-mula ada orang yang ya cangkul-cangkul sikit-sikit, nggak ada yang menegur. Oke, kemudian dia lebarkan, cangkul-cangkul lebih lebar, nggak ada yang menegur. Kemudian dia tanami, tidak ada yang menegur. Kemudian dia dirikan pondok, tidak ada yang menegur. Karena yang punya tidak peduli. Lama-lama dia dirikan semi permanen, tidak ada yang melarang. Lama-lama dia dirikan permanen. Kalau sudah 10 tahun kosong, dia dirikan rumahnya di situ. Lalu yang punya datang, kenapa kau bangun rumahmu di tanahku? Ya, saya nggak tahu kalau ini tanah bapak. Saya tahu ini tanah kosong, tidak ada pemilik. Mana suratnya? Nah, paling kacau lagi kalau si pemilik ini nggak punya surat atau suratnya tercecer atau tersimpan di mana, itu yang paling gawat lagi. Mana suratnya kalau ini tanah bapak katanya? Padahal dia tadi menggarap di situ. Bisa masuk ke pengadilan kalau tidak ada suratnya ya. Saudara-saudara, banyak kesulitan mereka pada waktu itu. Nah, karena itulah Nehemia merasa gelisah dan dia menangis mendengar berita itu. Dia berdoa, berpuasa, dan dia menghadap raja. Ya raja, aku mau melihat keluargaku, sanak saudaraku di Palestina. Oh silakan, berapa hari kau minta? Saya akan siapkan, termasuk surat jalan kepada kepala daerah di sana, perwakilan kerajaan Persia maksudnya. Kau bawa surat, segala keperluanmu, membangun daerah itu, membangun keluargamu, membangun bangsamu, silakan. Kepala daerah di sana dan daerah-daerah sekitar wajib membantumu. Saudara-saudara, begitu dia tiba betul, berita yang dia dengar itu luar biasa beratnya. Karena ternyata bangsa itu sudah mengalami krisis pangan. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak punya rumah lagi, mereka tidak punya kebun dan ladang. Semuanya habis digadaikan hanya untuk mengisi perut. Bahkan karena mereka tidak sanggup membayar hutangnya, anak-anak mereka diambil. Putri-putri mereka diambil, dijadikan pembantu, dijadikan budak. Mereka menuntut Nehemia, tolonglah kami. Saudara-saudara, sama seperti bangsa Indonesia. Ketika memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, semua nenek moyang kita itu, kakek nenek kita itu, tanpa memisah-misahkan agama, tanpa melihat suku bangsanya, mereka berjuang merebut Indonesia dari tangan penjajah. Tapi lihatlah, setelah kemerdekaan berlangsung,
70-an tahun. Apakah kita menikmati kemerdekaan itu? Untuk mendirikan rumah ibadah saja kita tidak merdeka. Untuk mendapatkan jabatan top leader saja kita tidak bebas. Bahkan beberapa laporan dari mahasiswa dari beberapa kampus negeri yang di mana di sana mayoritas beragama mahasiswa kita itu mengalami tekanan. Mereka ditekan oleh dosen-dosen yang bersifat rasis, yang bersifat radikalis. Nilainya digantung-gantung. Mau meja hijau saja digantung-gantung. Mau seminar proposal pun digantung-gantung. Tidak jelas tanggalnya. Kalau diketahui dia orang Kristen. Ini kenyataan yang kita hadapi. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan di negeri ini. Belum lagi pasca kenaikan BBM yang belakangan ini. Ada banyak keluarga-keluarga yang sulit menafkahi keluarganya. Banyak orang yang menangis tidak bisa makan. Banyak orang menangis tidak bisa melanjutkan sekolah anaknya. Banyak orang menangis karena tidak sanggup membeli obat untuk keluarganya, orang tuanya, anaknya yang sakit parah. Mungkin dia belum ikut BPJS. Siapakah yang peduli kepada mereka ini? Siapakah yang bisa menolong orang ini? Saudara-saudara, kalau saudara dan saya punya iman, saudara dan sayalah yang harus menolong mereka. Kita harus bisa merasakan penderitaan mereka, kesusahan mereka. Mereka tidak menginginkan kemiskinan itu. Mereka tidak membayangkan kesusahan itu. Tapi itu bisa menjadi kenyataan hidup yang dia alami bertahun-tahun. Siapakah yang bisa menolong mereka? Saudara, saya, kita semua, kitalah yang harus menolong mereka. Sesungguhnya mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Karena mereka miskin, pertama-tama yang bertanggung jawab mengurus mereka adalah Allah. Tetapi Allah juga rindu untuk melihat saudara dan saya, untuk memelihara mereka, untuk menolong mereka, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Jadi kalau saudara melihat ada temanmu, ada tetanggamu yang lagi kekurangan makan, kekurangan pangan, kekurangan biaya sekolah, tidak punya obat, bagaimana kamu menolong ini? Bagaimana kita menolong ini? Apakah kita biarkan? Apakah kita katakan, oh itu kan urusan dia? Yang bertanggung jawab untuk keluarga itu ya kepala keluarganya dong. Kenapa saya? Kalau anaknya tidak bisa sekolah ya bukan salah saya, ya salah bapaknya. Kenapa enggak cari uang banyak-banyak? Saudara-saudara, itu tidak bisa kita ucapkan. Kalau saudara betul-betul sudah menerima keselamatan daripada Tuhan dan percaya kepada kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak boleh mengatakan itu. Pernah saya katakan juga di sini, ketika kawanmu satu kos sakit dan dia tidak punya uang, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah saudara akan mengatakan, sakit ya? Aduh, kasihan deh lo, kok bisanya kamu sakit? Lalu kita makan melalui GoFood atau GoSend, kamu mau? Mau enggak? Lalu kita makan dengan lahap, sementara dia tidak bisa makan karena sudah kehilangan rasa di lidahnya.
Apakah cukup hanya begitu? Saudara-saudara, kenapa kita tidak merundingkan kepada teman-teman kita satu kosan itu? Halo, kawan kita si A ini lagi sakit, bagaimana kita buat? Dia nggak punya uang, bagaimana kita buat ini? Kemana kita bawa ini berobat? Kalau saudara tahu orang tuamu bisa membagi berkat dan suka membagi berkat, kenapa tidak kamu tolong? Pak, Mak, ada kawan kosku ini lagi sakit parah. Kiriman dari orang tuanya belum datang. Tolong Mak, kirimi ke saya. Biar kami bisa tolong ini anak, kawan ini. Harusnya kita berbuat seperti itu. Apalagi kalau kita dengar kawan kita terancam tidak bisa UAS, tidak bisa UTS karena tidak membayar uang kuliah. Kenapa kita tidak berunding bagaimana menolong kawan ini supaya bisa UAS? Aduh, mari kita umbukan apa namanya itu? Umbukannya apa? Urukannya. Kumpul-kumpullah supaya dia bisa ujian. Kenapa kita tidak melakukan itu? Atau kita mengatakan, itu bukan urusan saya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kitalah yang diharapkan Tuhan untuk menolong dia. Dan ketahuilah, ada satu rahasia surgawi. Ketika saudara peduli, ketika saudara memikirkan orang lain yang mengalami kesulitan dan kesusahan, saudara-saudara ingat, pada saat itu jugalah Tuhan sedang memikirkan kamu. Pada saat itu jugalah Tuhan sedang ingin mencurahkan berkat kepada kamu lewat orang tua kita. Karena Tuhan melihat saudara sudah bisa berbagi berkat walaupun belum berpenghasilan. Saudara sudah peduli walaupun dia tidak ada hubungan darah. Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada saudara, kepada orang tuamu, kepada keluargamu. Kalau Tuhan melihat kamu tahu, sudah mau berbagi berkat, sudah mau peduli kepada sesama. Satu lagi rahasia surgawi. Kalau saudara kebetulan orang yang beruntung, tidak pernah macet kiriman orang tua, lalu saudara dengan mudah makan apa saja. Sekali pesan BPK 2-3 porsi, sekali makan pangsit 2 porsi, sekali makan pizza 1 meter. Saya dengar ada pizza yang 1 meter ya. Lalu kamu membentangkan tikar, menonton video melahapnya. Makanan yang seabrak-abrak itu banyaknya. Apakah saudara bahagia? Saya tidak yakin. Kalaupun saudara merasa bahagia waktu menikmati makananmu itu, jangan-jangan besoknya saudara punya masalah kesehatan. Saudara akan sakit kepala, terlalu banyak makan daging, dan saudara akan bermasalah di dalam perut karena terlalu banyak makan. Rumus kesehatan itu, saudara-saudara, adalah keseimbangan. Kalori yang keluar, kalori yang masuk harus sebanding dengan kalori yang keluar. Kalau kalori lebih banyak masuk, sementara kalori yang keluar tidak banyak, penyakit. Kalori yang banyak keluar, sementara kalori yang masuk sedikit, penyakit. Yang sehat yang mana? Kalori yang keluar, kalori yang masuk seimbang. Nah, supaya saudara sehat, tadi BPK yang 2 porsi, panggil kawan-kawan. Tadi pizza yang 1 meter, panggil kawan-kawan. Mari, ayo, saya ada berkat ini. Rami-ramikan. Ketika saudara menikmatinya ramai-ramai, disitulah terjadi candaria. Disitulah terjadi interaksi. Disitulah kebahagiaan itu. Bahkan, saya kasih tahu pengalaman kemarin. Saya pulang dari Haranggaul,
karena di sana ada pembinaan majelis jemaat. Mulai dari Tahura ke arah Panatapan di daerah Karo itu macet. Jadi kendaraan berjalan dengan lambat. Mata saya melihat seseorang di pinggir jalan. Ada seseorang bapak-bapak, dia orang berdagang es krim kali ya, es krim atau apalah, karena ada di box belakangnya di sepeda motornya itu barang dagangannya. Dia berhenti dan dia mengambil sebuah bungkusan yang saya lihat ada bungkusan dan ada air minum. Dia kasih kepada seorang gelandangan yang sudah hitam legam dan sudah compang-camping. Melihat pemandangan itu, saya tersentuh. Ya Tuhan, di tengah-tengah egoisme yang semakin meninggi di negeri ini, ternyata masih banyak orang-orang yang seperti ini, masih ada orang seperti ini. Walaupun dia bukan kaya raya, dia hanya pedagang kecil yang cari satu hari untuk satu hari mungkin, tapi dia bisa berbagi kepada gelandangan ini. Saya melihat itu terharu, dan itu menjadi peringatan kepada saya. Wah, seandainya lah semua orang Kristen seperti ini, mau berbagi kepada sesamanya yang berkekurangan, pastilah malaikat di sorga akan bertepuk tangan. Tetapi apa yang terjadi? Lihatlah kasus-kasus yang terjadi di negeri ini. Banyak orang Kristen memalukan. Sudah kaya raya, malah membunuh anggotanya, sesamanya. Sudah kaya raya, malah menambah banyak istrinya. Sudah kaya raya, malah terus menghisap darah kehidupan sesamanya. Sepertinya kematian Yesus tidak ada artinya baginya. Jangan-jangan dia setiap minggu ke gereja dan memberikan persembahan yang banyak, ucapan syukur yang banyak, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia berlaku kejam terhadap sesamanya. Saudara-saudara, kehidupan kita bukan seperti itu. Apa yang bisa kamu bagikan, bagikan. Tidak perlu menunggu kamu punya banyak dulu baru berbagi. Saudara ingat apa yang terjadi di Alkitab itu yang dituliskan dalam Alkitab? Seorang Nabi Tuhan, Elia, datang mengunjungi seorang ibu janda di Sarpat. Ibu janda ini memiliki seorang anak. Pada waktu itu musim kering berkepanjangan terjadi di negeri itu. Lalu hamba Tuhan ini mengatakan, ibu, bagikanlah bagiku sedikit makanan, karena Elia juga lapar. Tapi ibu itu bilang, aduh, saya ini sedang mencari kayu api, kayu bakar, dan kami hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Begitu ini kami olah, kami makan dan kami mati, karena tidak ada lagi makanan. Tapi hamba Tuhan mengatakan, bagikanlah. Lalu si ibu mengolah, kemudian dibagikan, mungkin secuil-secuil itu ya. Apa yang terjadi? Peti, bakul, goni, drum, tempat gandum tidak pernah habis. Guci, minyak tidak pernah habis. Sampai musim kering yang berkepanjangan itu selesai. Kenapa? Karena di situ ada mujizat. Jadi kalau saudara mau menikmati mujizat Tuhan, bagikan berkat yang kamu terima. Walaupun pas-pasan, tidak harus menunggu berlebih dulu baru berbagi, tidak, bagikan aja apa yang ada. Dan ini juga yang pernah saya khotbahkan di sini beberapa waktu yang silam. Ketika saya satu kamar dengan seorang Kenya, namanya Mwenda. Waktu kuliah, dia suka sekali dengan ubi rambat. Dia membeli di supermarket ubi rambat yang sudah matang,
kemudian dia belah, dia kasih sama saya. Saya terharu. Badannya memang hitam legam karena orang Afrika, tetapi hatinya seputih giginya, karena giginya sangat putih. Dia mau berbagi ubi rambut, dan sekarang dia menjadi kepala kepala chapel di rumah sakit besar di Afrika Selatan. Dia pendeta yang menangani kasus-kasus pastoral yang pelik di sana. Saudara-saudara, kalau saudara mau menikmati mujizat Tuhan, perhatikan tetanggamu, perhatikan sesamamu, perhatikan kawanmu, keluargamu. Jangan sampai mereka mati, saudara tidak berbuat apa-apa. Jangan sampai mereka berhenti kuliah, saudara tidak berbuat apa-apa. Jangan sampai kiriman yang dikirimkan orang tuamu kepadamu tidak pernah dinikmati sesamamu, padahal sesamamu betul-betul sangat miskin. Inilah yang diinginkan Tuhan dari kita pada sore hari ini. Amin. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Bapa di sorga, melalui pengalaman rohani hamba-Mu Nehemia, Tuhan mengingatkan kami, ketika pun kami merasa hidup kami nyaman dan berkecukupan, kami harus peduli kepada sesama kami, kepada saudara kami, kepada teman kami satu kos, dan tetangga kami. Karena Tuhan menginginkan kami untuk melayani mereka, untuk berbagi berkat kepada mereka. Tuhan memberikan berkat kepada kami bukan untuk kami sendiri, tapi di situ ada yang harus dibagikan kepada sesama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lihatlah anak-anak-Mu ini yang masih kebanyakan berjuang di dalam hidupnya demi masa depannya. Mungkin banyak dari mereka belum berpenghasilan, tetapi kami yakin berkat Tuhan mereka terima melalui orang tuanya, melalui keluarganya. Itu juga sudah cukup untuk dibagikan kepada saudara-saudaranya yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Di hadapan Tuhan ada banyak pergumulan anak-anak-Mu ini. Tuhanlah yang boleh menolong kami, yang boleh menolong mereka untuk menyelesaikan pergumulan mereka. Berkatilah orang tua mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah studi mereka, berkatilah pekerjaan mereka, agar semuanya itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk melakukan yang baik kepada sesamanya. Terima kasih Tuhan karena telah mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi hidup kami untuk sesama kami dan juga untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan dengan kidung pujian. Hidupku yang penuh
Saudara-saudara, kini waktunya kita mempersembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mempersembahkannya, marilah mendengarkan firman yang menjadi dasar persembahan kita, yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.